Shalom semuanya. Dor. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini menghantar setiap kita. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jawab doaku, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Puji Tuhan. Di hadapan tahta rahmat kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Saat engkau lemah, Dia kuatkan. Saat ada permohonanmu, berdoalah. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku hancur luluh, buatlah sembuh. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Silakan dibantu tap-tap layar, di-share, di-posting ulang, dibagikan, di-subscribe,
pujian ini mengantar kita untuk berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, tetaplah berdoa, karena doa itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Apa Bapak Ibu sekalian yang menjadi keluh kesahmu hari ini? Yuk kita naikkan lewat pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, yes. Tuhan Yesus, amin. Dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkatmu. Tetaplah berdoa di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkatmu. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya mau tap-tap layar dulu di TikTok ya, puji Tuhan, biar meramaikan. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkatmu. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Selain daripada kita berdoa sendiri, sebentar saya akan sharingkan sedikit tentang ungkapan bahasa roh. Kita juga dibantu doa oleh orang tua kita. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu, mamanya masih hidup. Mama itu menjadi tiang doa bagi anak-anaknya. Mamaku sudah pulang ke surga. Kalau Bapak Ibu, mamanya juga udah pulang ke surga, pujian ini akan memberikan kita kenangan, ingatan akan masa yang lalu, dan juga mudah-mudahan juga kita ketika mendengarkan pujian ini bisa dipahami oleh generasi sekarang supaya mereka tahu bahwa ada mama yang menjadi tiang doa bagi mereka generasi hari ini. Kalau saudara juga misalnya dalam kondisi butuh didoakan, ada juga yang menjadi utusan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang akan membantu saudara berdoa. Seperti live streaming ini kami hadir untuk menjadi partner, sahabat, membantu saudara berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pujian ini legend banget dan rasanya sebagian besar kita tahu di doa ibuku, namaku disebut. Siapkan hati kita untuk menerima sharing firman Tuhan tentang bahasa roh adalah doa ungkapan. Seperti apa? Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kalau terberkati pujian ini, tolong dibagikan ya. Silahkan sharing. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Teduh banget
seolah-olah kita dipeluk dengan kasih sayang. Amin. Sekarang ibuku telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya pada kita jadi kenangan. Kelak di sana kita pun bersama bertelut memuji Tuhan yang dengar namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar. Ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar. Ada namaku disebut di doa ibu. Ada kita dengar namaku disebut. Tetaplah berdoa, sekalipun hari ini mama, papa, yang terkasih orang tua kita sudah pulang ke surga. Berdoalah, karena ada Roh Kudus yang akan membantu Bapak Ibu dalam berdoa, sekalipun keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Sharing hari ini saya ada mengutip ayat dari Korintus tentang bahasa roh. Saya tidak masuk ke area perdebatan. Saya tidak juga mau masuk di area untuk diskusi bahasa roh seperti apa. Tapi izinkan kesempatan ini saya sharingkan dari versi bagaimana doa itu adalah ungkapan hati, ungkapan perasaan. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa berkata-kata dengan akal budi, maka kita hanya bisa menangis atau terisak-isak gitu. Mungkin saudara hari ini dalam kondisi seperti ini, habis kata-kata akal budi, hanya bisa menangis terisak. Nyeri yang kau rasakan, sakit yang kau alami, situasi sulit, beban berat, keadaan yang menekanmu, seperti kata-kata akal budimu sudah habis. Dengarlah firman ini, karena firman itu datang untuk membuat engkau menang, untuk membuat engkau bangkit, dan memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara merasa ini penting, ini baik, ini terberkat, ini berguna, silakan di-share waktu beberapa detik, saya kasih kesempatan. Silakan di-share, di-posting ulang, dibagikan live streaming ini supaya ditonton oleh orang banyak, baik berbentuk live streaming ataupun video kelak nanti Bapak Ibu sekalian
Kalau mereka boleh mendapat berkat-berkat dari pelayanan video ini, Anda pun juga mendapat bagian di kerajaan surga. Artinya saudara dan saya bersama-sama menjadi duta Kristus, sama-sama ambil bagian pelayanan. Kita fokusnya apa? Bukan fokusnya mau pansos kah? Atau mau cari uang? No. Saya fokusnya bagaimana lewat pelayanan ini semakin tersebar berita Injil, kabar keselamatan, kabar baik lebih banyak orang. Dengan live streaming, saudara-saudara memposting ulang, men-tap-tap layar itu membantu meramaikan. Saudara membagikan, meng-share ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup keluarga saudara, itu juga saudara ikut menyebarkan firman. Karena di sini kita hanya membagikan penguatan, doa, dan Bible. Tidak ada hujatan, tidak ada nyinyiran, tidak ada kata-kata menyerang ataupun melemahkan, tidak ada. Kita hanya mau setiap orang, setiap pribadi itu tersenyum bahagia, disembuhkan, diselamatkan, ditolong oleh Tuhan Yesus yang sudah tolong saya. Yuk kita mendengar sabda firman Tuhan di Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak saudara mendengar Alkitab yang saya ambil dari 1 Korintus ya. Pasal 14 mulai ayat 14 sampai 15 saja. Ya, sekali lagi yang akan saya baca pertama-tama terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Puji syukur, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus sebagai penguatan dan remah-remah setiap kita di saat ini. Ada tertulis, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ada namanya bahasa roh dan ada namanya bahasa akal budi. Bahasa akal budi itu ya jenis-jenis bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Banjar, bahasa Madura, bahasa orang Sunda, bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa India, apapun namanya itu jenis bahasa itu disebut bahasa akal budi, logika, bahasa yang bisa diterjemahkan, bahasa yang bisa dimengerti. Ada orang di Indonesia sampai punya kemampuan mengucapkan 5 sampai 6 bahasa, bahkan lebih. Wah, hebat sekali. Bagaimana otaknya maintenance itu bisa mengerti sebanyak itu bahasa. Ada hamba Tuhan yang menguasai bahasa Ibrani, Pastor Randy enggak. Ada yang kuasai jago bahasa Yunani, Pastor Randy enggak. Ada yang jago bahasa Greka, ya, Pastor Randy enggak. Maklum ya, jangan harap Pastor Randy ahli di bidang bahasa, karena saya tidak sekolah tinggi. Saya ini kalau mengaku saya cuma bisa 3 bahasa. 3 bahasa. Ada bahasa Batak, iya, ya. Kalau saya 3 bahasa.
Empat. Ya, mau tahu nggak 4 bahasa yang saya bisa? Ya, sombong nih, enggak. Ya, 4, tapi ini saudara terima dengan, eh, mungkin saudara juga bisa. Saya punya 4, satu, bahasa Indonesia, yang saya ngomong-ngomong bahasa Indonesia. 2, saya fasih berbahasa Makassar, tempat lahir saya. Kalau Inggris enggak, saya tidak pintar bahasa Inggris, ya. Yang ketiga apa? Bahasa roh. Bahasa roh, tapi saya tidak berbahasa roh waktu live streaming gitu. Saya berbahasa roh saat saya secara pribadi mesbah doa dengan Tuhan. Ya, yang keempat, satu lagi, semua bisa deh ini. Apa itu? Bahasa kasih. Kalau orang berkata ini, ih, Pastor Andy pelayanannya terberkati ya, bisa kemana-mana. Saya juga syukur sama Tuhan, kemarin bisa hadir, ya, dan benar-benar saya bersyukur sama Tuhan karena kehadiran kami kemarin itu membawa suatu riuh, semarak, sukacita, kehebohan. Begitu Pastor bisa menyapa ribuan remaja, pemuda-pemudi dan tamu-tamu yang hadir, itu mereka begitu memberikan apresiasi. Ya, mereka melihat ada karya Tuhan dalam pelayanan ini. Dan waktu yang ada, Pastor lebih 10 menit tidak lebih, saya menyapa, dan dari video yang saya lihat, dari feedback yang saya terima, mereka sangat terberkati. Bahkan di antara mereka, kenapa kok buru-buru banget Pastor? Iya, karena itu juga kemarin sudah hampir jam 9 saya langsung pamit pulang karena itu saya tidur harus istirahat cepat karena terbiasa jam 1 jam 2 sudah bangun untuk berdoa dan persiapkan renungan serta form-form doa yang masuk. Jadi saya tidak mau tukar yang kekal dengan yang fana, sekalipun kemarin sifatnya pelayan, tapi kan saya bisa harus hikmat membagi waktu. Iya, jadi bahasa kasih itu mungkin orang tidak langsung bisa menerima agama atau pindah agama. Tapi namanya semua manusia itu tidak bisa menolak namanya kasih. Kalau saudara lihat di thumbnail YouTube, saudara yang di TikTok, di Facebook lihat thumbnail YouTube, ya saya juga kesempatan ada kegiatan masyarakat nanti hari Minggu tanggal 2 Februari ini. Tetap kami jam 8 ada kebaktian. Di lingkungan kami masyarakat ada kegiatan besar namanya KBM, Kerja Bakti Massal, dan Pastor sekali lagi dilibatkan untuk bisa hadir atau juga bisa menopang kegiatan lingkungan masyarakat itu selevel camat, berarti Balikpapan Tengah, Kelurahan Mekarsari dan wilayahnya gitu. Dan kemarin kegiatan itu saya juga berkesempatan dipercaya untuk mengambil bagian mendukung suksesnya KBM ini. Senang sekali saya bisa berpartisipasi. Nah, ini yang saya maksud bahasa kasih. Kita mungkin beda agama, ya, prinsip-prinsip akidah jangan kita singgung gitu. Tapi bahasa kasih adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh semua orang. Demikian pun kadang-kadang konflik terdekat yaitu suami istri itu kadang-kadang egoisnya besar. Tapi coba kembali bahwa buah-buah doa, buah-buah pelayanan, buah-buah ibadah adalah kasih yang semakin besar gitu, pengorbanan yang semakin besar. Jangan sampai banyak ibadah, banyak pelayanan, apalagi ibu-ibu pendoa, tapi kasihnya nggak ada, ya.
di keluarga juga dia tidak berbuah-buah dalam pelayanan. Akhirnya ribut, cekcok, akhirnya orang mulai menjelekkan, yuk pelayanan, yuk pendoa, tapi tidak ada kasih dan sebagainya. Jadi 4 bahasa. Kalau saudara berapa? Ketik rame-rame, bisa berapa bahasa? Mungkin yang 5, 6, masih 5, ada yang bisa bahasa Tionghoa, bahasa Chinese, bahasa Kuantong, atau yang ada bisa bahasa Inggris, kan jadi banyak tuh. Baik, ya. Jadi di sini ada namanya dikatakan ada 2 jenis doa. Satu doa dengan bahasa roh, ya, kita sharing sebentar tentang ini. Yang satu tentang bahasa akal budi, dan tadi sudah disampaikan apa itu bahasa akal budi, ya. Baik, saya lanjut ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, ya, memakai bahasa roh tadi. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, ya tadi itu bahasa berbagai jenis bahasa itu namanya bahasa akal budi. Bahasa Inggris kah, bahasa Batak kah tadi, itu semua akal budi, ya jelas ya, harap bisa dipahami. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sekalipun pastor berbahasa roh, tapi pastor waktu melayani seperti ini, live stream on-site, saya memakai bahasa akal budi. Karena Alkitab berkata bahwa kalau kita memakai bahasa roh di depan orang-orang banyak, nanti mereka tidak bisa memahami kalau sudah melihat secara utuh ayat-ayat ini, gitu ya. Kecuali ada yang punya karunia di saat itu bisa menerjemahkannya. Tapi hari ini kan kita melihat lebih dominan bahasa roh tanpa ada yang menerjemahkan. Jadi bahasa roh yang Tuhan karuniakan kepada saya gunakan untuk membangun mesbah setiap hari, dan juga ketika mau melayani saya mulai dengan berbahasa roh. Itu akan membakar roh saya, sehingga waktu saya berkesempatan melayani, datang ke satu tempat, satu pelayanan, itu benar-benar saya merasakan atmosfer roh itu menaungi saya gitu. Oke, baik. Apakah itu bahasa roh, Bapak Ibu sekalian? Ya, terlepas daripada kontroversi pro dan kontra tentang glosolalia, speak in tongue, bahasa roh, saya mau kasih satu hal bahasa yang bisa dipahami, mudah-mudahan bisa masuk ya. Apakah itu? Bahasa roh bagi Pastor Andy adalah sebetulnya, menurut saya, simpelnya bahasa ungkapan. Ya, bahasa ungkapan. Ada yang komen di YouTube, cuma 2 bahasa Pastor. Iya, memang yang kita baca 2 bahasa. Tadi saya bilang 4 itu ilustrasi, ya, supaya kita bisa mendapat remah dari ayat-ayat yang saya bacakan ini. Tuhan tolong, Roh Kudus bimbing kami. Amin. Jadi bahasa roh menurut Pastor Andy dan saya sharing ini, kiranya saudara bisa masuk dan bisa menerima. Saya istilahkan bahasa roh itu adalah bahasa ungkapan. Saya tidak terlalu mau mengekspos tentang bunyinya, caranya, atau speakingnya seperti apa. Tapi bahasa roh itu adalah bahasa ungkapan. Izinkan saya beri satu contoh. Ibu yang melahirkan anaknya bayi.
bayi itu belum bisa berbicara akal budi. Tapi bahasa bayi itu adalah bahasa ungkapan yang hanya bisa dimengerti oleh ibunya saja. Bahkan papanya kadang-kadang tidak terlalu matching. Pas pengertiannya. Yang paling mengerti adalah ibunya. Saya beri contoh, misalnya bayi ini karena belum bisa ngomong, dia misalnya lagi ya, dia nggak mungkin dong bayi berkata, "Mami, ganti pampers." Enggak kan? Karena dia belum bisa berbahasa akal budi. Maka dia hanya dengan ungkapan nangis. Tapi ketahuilah bahwa nangis lapor lagi minta ganti atau nangis lapor lapar itu terkesan sama-sama menangis, tetapi ada ungkapan yang memberitahu, dan ungkapan itu hanya dikonfirmasi atau bisa dirasakan atau dipahami oleh ibunya saja. Misal contoh, misalnya dia yang satunya nah kita nggak paham toh. Kita cuma tahu ya, adik nangis, aduh mau apakah? Ini pampersnya kah? Atau lapar kah? Atau mau digendong kah? Datang mamanya, oh enggak. Dia itu mau minum susu. Lah, tepat tahu. Karena ibunya. Nah, demikian pun saudara-saudara, saya menghantar saudara untuk bisa mengerti seperti saya mengerti bahasa roh. Itu bahasa ungkapan yang bahkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita ucapkan, setan pun tidak tahu gitu. Ada yang berkata haleluya, betul, haleluya juga itu adalah bahasa surgawi. Bahasa roh adalah bahasa ungkapan, hubungan. Maka waktu kita berkata-kata dengan Tuhan, bahkan setan, iblis pun tidak tahu. Ya, tidak tahu. Coba saudara-saudara saya ajak lihat dulu Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Mungkin habis ini akan banyak yang dipenuhi dengan Roh Kudus waktu berdoa, akan lahir ungkapan-ungkapan yang tidak terucapkan dengan akal budi. Apakah tentang yang sampaikan ini Pastor Andy ada? Sampaikan Pastor Andy sampaikan ada, referensi ayatnya ada. Roma 8 ayat 26. Ya. Roma 8:26 di sini Bible mencatat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, kalau doa Bapa kami banyak apal. Doa akal budi semua bisa dengan fasih. Bahkan ada siapa pernah dengar orang di meja makan berdoa pakai bahasa Chinese. Hebat. Orang sempat tepuk tangan, anaknya siapa tuh hebatnya bisa doa pakai bahasa Chinese gitu ya. Semua bisa dipelajarin. Tapi ada namanya bahasa roh yang menolong kita dalam kelemahan saat-saat
Mungkin tidak semua sih pernah ngalamin, tapi beberapa pasti tahu yang sampaikan ini. Ada saat-saat ketika kita mau berdoa, kita udah nggak bisa ngomong lagi. Seperti hanya kalau bahasa Makassar, tak sungai, itu juga doa. Roh menolongmu untuk tetap berdoa dengan bahasa-bahasa yang tidak terungkapkan dengan akal budimu. Merasa capek banget, merasa sudah tidak berdaya, merasa kata-kata sudah habis. Lalu hanya berkata, Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Lalu hanya diam 3 menit, 5 menit, hanya Tuhan. Hanya mungkin gak berkata-kata, hanya air mata yang mengalir. Roh membantumu saat engkau berdoa, sekalipun tidak dengan akal budimu, tapi dengan rohmu saja menangis atau berteriak. Roh Kudus akan menolongmu menaikkan doa-doa. Sekalipun momen hidupmu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak masuk di area bagaimana membunyikan bahasa roh, sekalipun ada oknum-oknum yang suka saling mencela, memplesetkan. Saya tidak berani hal itu, saya tidak berani mengatakan ini salah, ini sesat, tidak. Tapi saya melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan buah-buah pelayanan, dan saya meng-sharingkan ini bukan sebuah teori, tapi sebuah kehidupan yang saya jalankan, ya. Dan kalau saudara berkata, Pastor Randy beda ya, kalau Pastor Randy bawa pujian atau melayani atau hadir atau bawa sharing, kok beda ya? Ya, kalau itu engkau merasakan, saya bersaksi bukan karena saya sekolah tinggi, bukan karena saya hebat, tapi karena saya dipimpin oleh rohnya. Jujur saja sampai hari ini, sekalipun saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 2000-an, berarti sudah 20 tahun lebih hari ini, ketika akan melayani, naik ke satu tempat panggung, stage atau apa gitu, satu kota, satu gereja, dimanapun, ya, saya ini apakah grogi, saya tidak paham, ataukah pengurapan Tuhan, yang pastinya saya merasa berbeda gitu. Kan ada, kami sering sharing teman-teman, biasa ada, wah gampang, besok khotbah di mana? Oh gampang, bisa, gaskan aja. Kalau saya malah begitu disuruh mau melayani, disitulah saya mulai rasanya gimana persiapannya, lalu mau naik panggung itu rasanya badan saya itu kayak antara lemas kah, panas dingin kah, kadang juga sampai bergetar gitu. Ya, apakah ini nervous, grogi, atau orang bilang itu ada urapan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, sampai kemarin malam, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam saya praktekkan, dalam saya berdoa, berbahasa roh, ya.
Kalau saudara berkata, saya belum bisa berbahasa roh, speak in tongue, berbahasa lidah, ada bahasa, keluhan tidak terucapkan, yaitu ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kalau engkau tahu Tuhan, bahkan engkau tidak ngomong, engkau tahu ya Tuhan, engkau tahu, engkau tahu apa? Roh menolong kita ungkapkan di hadapan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau saudara-saudara mau berdoa berbahasa roh atau bahasa ungkapan, masuklah kamarmu. Ya, dalam kamarmu berdoalah. Tidak perlu saudara ke jalan-jalan atau mau dilihat orang, nggak usah. Tuhan ajar kita waktu engkau mau berdoa, baik bahasa akal budi atau berbahasa roh, Bapak Ibu sekalian, ya, masuklah kamarmu, ya, dan berdoalah. Tidak usah saudara showing atau menunjukkan gitu, tidak usah. Masuk kamarmu seperti kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, ya, puji Tuhan. Ini ayat favorit kita, Injil Matius pasal 6 ayat 6, ya. Kita lihat yuk beberapa ayat di sini. Matius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Puji syukur, Matius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan Yesus terus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Saya sangat apresiasi dengan firman dan saya merasakan manfaat kuasa yang besar. Ini toh ditonton oleh puluhan ribu orang. Ini sekarang ini live streaming di 3 platform, ditonton puluhan ribu orang secara live. Dari mana? Dari sebuah kamar sederhana. Ini saya sharekan live ini dari sebuah kamar sederhana. Tapi dari kamar sederhana, dengan kekuatan doa, bisa menghantarkan kuasa Tuhan yang tanpa batas sampai ke puluhan ribu keluarga, bahkan sampai ke luar negeri, ke bangsa-bangsa dari dalam kamar. Betapa dahsyatnya kekuatan doa, sekalipun dari dalam kamar diurapi Tuhan, dapat melakukan perkara-perkara besar, bukan di luar kamar, bukan hanya dalam kota, tapi luar kota, bukan hanya dalam negeri, tapi sampai luar negeri. Maka jangan jemu-jemu berdoa. Sekalipun dari kamar sederhana seperti Pastor Randy, tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, kembali ya, Tuhan berkata apa? Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintunya, berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Termasuk tadi berdoa dalam bahasa ungkapan, bahasa roh. Kalau kadang ada yang sudah bisa mengekspresikan roku marokai riki kurama sindi rokorikai dan terusnya. Saya kalau lanjut ini bisa berjam-jam. Tapi kalau saya panjang-panjang bicara tentang bahasa roh dengan saya berbahasa roh, yang tidak paham, apalagi yang a priori, apa yang dislike, bisa dia potong, bisa dia goreng-goreng. Ini loh model bahasa roh Pastor Randy Simon, saya tidak mau.
Tapi saya mau saudara pahami bahwa roh adalah bahasa ungkapan. Masuk kamarmu berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, sekalipun dengan air mata, hanya dengan terisak-isak. Tuhan tahu. Ya, tidak usah doa bertele-tele. Itu dikatakan ayat 7. Dalam doamu jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sangka bahwa karena banyaknya doanya, doa itu akan dikabulkan. Mereka pikir dan merangkai kata-kata indah, lantas doa itu menjadi doa dikabulkan. Bukan itu ukurannya. Dari hatimu. Ya, ayat 8, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa tahu, omniscient, Tuhan Maha tahu. Tetapi Tuhan mau kita mulut ini ngomong. Mulut dipakai untuk ngomong, bukan untuk maki-maki orang, tapi untuk doa. Dan dalam doa-doamu, dalam kamar atau dalam doa-doa bahasa roh, bahasa ungkapan, tidak usah bertele-tele. Tidak usah seperti kebiasaan orang-orang yang dibuat-buat begini. Jadi waktu saudara di dalam kamar berdoa sendiri dengan Tuhan, tidak usah pakai bahasa tinggi-tinggi. Contoh misal gini, dalam kamar nih, wah bahasamu tinggi, seperti lagi protokol apa gitu, proklamasi atau protokol mau upacara gitu. Bapa, Engkau tahu isi hatiku. Ya, yang saya dapat di sini tidak bermaksud membandingkan atau tapi hubungan itu kedekatan, dan seseorang yang hubungan dekat itu tidak akan bertele-tele dan tidak terlalu terlalu banyak aturan gitu. Jadi ketika masuk dalam kamar berdoa, aku memuji kebesaran Tuhan Yesus. Terima kasih buat rahmat-Mu. Engkaulah Tuhanku, juru selamatku. Aku bersyukur. Dan kalau ada permohonan, boleh aku sampaikan, Tuhan, anakku Tuhan. Anakku Tuhan, Kau kenal Tuhan. Saya berdoa, ucapkan kalimat berkat anakku. Jodohnya Tuhan. Kasih Tuhan, kasih tunjuk Tuhan. Itu loh, bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa sederhana yang kita ucapkan hubungan. Masa kalau bapak ibu, ya misalnya saudara pemuda-pemudi yang nonton ini, mau ketemu mama papamu, minta uang, kan tinggal, Pak, minta uang jajan, kan gitu ya. Ada dialek-dialeknya, minta ya. Kalau Makassar, minta nih. Kalau orang Jawa, minta rek, gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau misalnya masakan ada anak dengan bapak, anak minta uang, Bapakku yang baik, kumismu seperti gelombang air yang berkejar-kejaran, minta uang dong. Kata bapaknya, kok agak panas dingin ini anakku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam kamar banyak perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan lewat doa. Bahkan nih kalau saudara-saudara misalnya lagi marah-marah, jangan kau curhat di medsos. Zaman dulu curhatnya di buku diari. Kalau sekarang banyak orang curhatnya di Facebook, di mana gitu, di walls-nya, di story-nya. Jangan. Kekuatan kamar itu bisa juga meredakan amarah. Mana ayatnya, Pastor? Ada. Udah, satu lagi ya, kalau kita selesai. Coba kita lihat.
Kalau saudara yang suka marah-marah, ayo ketik rame-rame. Jangan suka marah-marah. Jangan marah-marah. Ayo ketik rame-rame. Jangan marah-marah. Iya, kalau misalnya marah, Pastor gimana? Masuk kamarmu. Daripada kau capilah itu bahasa Makassar. Daripada kau cerewet, bikin salah, nanti ada yang tersinggung, atau nanti bikin status story, malah jadi gorengan gosip orang. Masuk kamarmu. Mana ayatnya ada? Yesaya 26 ayat 20. Kita selesai di ayat ini ya. Yesaya 26 ayat 20. Udah. Diketik Yesaya 26 ayat 20. Ya, saya bacakan ya. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah dalam kamarmu, tutup pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi kalau marah-marah, tempat yang paling ideal di mana? Dalam kamar. Mungkin sampai ranjamu dipenuhi air mata, nggak apa-apa. Tuhan bisa rangkai ranjangmu yang penuh air mata menjadi mata air. Tuhan bisa rangkai menjadi permata. Kira renungan ini mau setiap hati untuk selalu berdoa dan melekat dengan Tuhan Yesus. Let's pray. Saya mau ajak Bapak Ibu waktu 1 menit kurang lebih untuk mari mengekspresikan apa yang baru kita dengar dengan doa. Semua sudah tahu doa Kalbudi seperti apa. Semua punya doa dengan dialek berbeda-beda. Orang Toraja dengan dialeknya ada orang punya dialek khusus Toraja gitu dan sebagainya. Nah, tapi saya mau coba ajak Bapak Ibu langsung praktekkan doa ungkapan. Ya, 1 menit kurang lebih. Mari masing-masing datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin dengan hati yang hancur, mungkin dengan hati yang betul-betul sangat-sangat kering dan butuh dialirkan dengan Roh Kudusnya. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, buka dua tanganmu saat ini. Masuklah dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan mulailah engkau berdoa dengan bahasa ungkapan. Engkau tahu Tuhan. Engkau mengenal kami Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Mulai dari hatimu. Mungkin sebagian ada yang mulai menangis. Dan tiba-tiba mendapatkan ketenangan saat ini juga. Ini yang Tuhan kehendaki. Tidak selalu harus bertele atau panjang, tapi kering. Mungkin hanya engkau diam, Sheila, renungkan. Air mata mengalir. Ada kelegaan. Tahu-taunya doamu terjawab. Kita bingung. Tapi hari ini, saya berdoa. Roh Kudus tolong mengurapi setiap kata-kata yang keluar sampai ke hatimu dan engkau mulai mengerti. Bagian dari bahasa roh adalah bahasa ungkapan. Tuh kan?
Banyak yang menangis kan? Jangan malu. Karena Tuhan lebih tahu. Selamanya kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Selamanya kami menyembahmu Tuhan Yesus. Tahu-tahu kau menangis, biarkan hatimu ini dituntun pada segala kebenaran. Biarkan hatimu dituntun Roh Kudus untuk bersyafaat dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena ini person to person, personalmu dengan pribadi kita dengan Tuhan. Puji syukur, pesta rasa cukup ya. Nanti lanjutkan sendiri di kamarmu lebih intim lagi. Saya hanya kasih satu contoh dan contoh ini saya hidupin. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua punya hubungan dengan Tuhan melebihi daripada akal budi, bahasa, logika, tapi ungkapan-ungkapan yang tidak terucapkan pun tetap engkau bangun Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang sudah mendengarkan renungan ini. Ada yang sakit-sakit, saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear. Puji syukur, puji Tuhan, firman tertabur di hati yang terbaik dan pasti menjadi benih yang tumbuh, yang berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam segala hal yang kau hadapi hari ini, lewat pelayanan ini, saudara mendapatkan kelepasan. Dan Bapak Ibu yang sedang ada di jalan buntu, atau yang kau butuh perlindungan, terimalah dengan iman kasih karunia Tuhan Yesus, jalanmu terbuka, dan engkau ada dalam proteksi Tuhan Yesus yang sempurna. Bagi keluargamu yang sedang mengalami sakit, orang tua yang sedang lemah tubuh, lewat sapaan doa ini, mereka hari ini diberkati sehat, keluargamu sehat, orang tuamu sehat. Dan kalau ada anakmu yang sakit, suka sakit, masuk keluar rumah sakit, lewat sapaan doa ini, mereka anak-anak terkasih dijamah, disembuhkan in Jesus name. Puji Tuhan, puji syukur ya. Terberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang adakah yang mau diberkati air minumnya? Dan kalau ada juga minyak, silakan saat ini diangkat. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Air minum dan minyak oles ini diberkati, diberkati, diberkati. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, ada sensasi yang saya rasakan ketika diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah healing water di tanganmu menjadi berkat buat kesehatan. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus menjadi berkat kesembuhan. Air minum dan minyak ini sudah diberkati. Jadi berkat, jadi alat Tuhan
untuk kesembuhan ilahi. Amin. Saya letakkan minyak, saya mau minum airnya. Saudara mau ikut minum? Mari jom kita minum sama-sama dan terima berkat Tuhan Yesus. Ada pujian yang berkata, Pastor Andy kok segar kelihatannya. Saya mengiyakan betul, tubuhku ini sehat, diberkati sehat. Saudara kalau ikuti rutin, ya puji Tuhan. Tiap pagi minum healing water. Air yang diberkati. Ya inilah. Ya kemarin juga ketemu banyak orang. Berapa hari ketemu rekan hamba Tuhan sekota Balikpapan. Yulitang, bless you. Kaget saya ada yang kirim paus. Dor, dapat apresiasi dari TikTok. Makasih. Mereka bilang, pastornya awet muda. Enggak sih, umur tetap bertambah. Tapi kalau kelihatan muda, ya saya bisa cerita di sini. Setiap pagi sih minum healing water. Puji Tuhan, terima kasih yang terberkati. Silakan di tap-tap layar, silakan tolong dibagikan. Dan juga bantulah di subscribe channelnya Pastor Andy Simon TV. Ya di YouTube, Facebook, dan di TikTok ya. Tolong bantu di subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita angkat tangan dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Dengan tangan terangkat kepada Tuhan Yesus, tanda kita sangat berharap bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, tangan yang terangkat ini setiap pribadi ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu. Amin. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengangkat tanganmu. Masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, perlindungan, dan kesehatan, proteksi dari Tuhan Yesus untuk hidupmu, keluargamu, suami istri, anak-anakmu, orang tuamu. Dalam nama Yesus, engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih karunia-Nya dan hatimu dipenuhi dengan shalom, damai, dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah
setia menjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh, oh, indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Kau angkat tanganku tinggi,